Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya di minggu ini dalam Renungan Wisdom ya. Dan saya berharap baik di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, Anda dalam keadaan sehat dan masih menikmati berrelasi dengan keluarga Anda di hari libur minggu ini. Dan kita tahu kita baru selesai merayakan tentang Hari Raya Imlek bagi yang saudara-saudara kita yang Tionghoa ya di seluruh dunia, dan semoga kita masih tetap berkumpul bersama keluarga dan tetap terjaga kesehatan kita. Itu yang penting ya teman-teman dalam situasi seperti ini. Oke, teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu wisdom yang sangat menarik, yaitu mengenai cinta. Cinta itu bukan hanya sebatas kata-kata tentunya ya. Oleh karena itu teman-teman, untuk Anda yang pertama kali hadir, Anda kalau mau dengarkan wisdom-wisdom saya sebelumnya ataupun yang akan datang, teman-teman silakan subscribe dan klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi. Dan teman-teman kalau mau nonton wisdom-wisdom sebelumnya, teman-teman boleh lihat di di atas ya, klik itu wisdom-wisdom minggu-minggu sebelumnya. Dan kalau teman-teman mau bertanya, mau komen hal-hal yang ya etik atau etis gitu ya, teman-teman silakan di komen ya, bertanya silakan ya, dan saya pasti akan merespon dengan baik jikalau pertanyaannya berguna untuk Anda dan untuk kita semua. Oke ya teman-teman, mari kita teruskan. Jadi teman-teman, sebetulnya yang dimaksud cinta sejati itu bukanlah sesuatu pengorbanan yang dilakukan tapi disiarkan atau diketahui orang gitu loh ya. Namun cinta sejati itu sebenarnya adalah sebuah pengorbanan yang kita lakukan tapi tanpa diketahui oleh orang lain. Itu adalah sebuah pengorbanan yang sejati menurut saya ya. Dan hal ini selaras dengan saya teringat dengan sebuah statement yang dikatakan oleh Sang Isa Al-Masih ya, pernah berkata, jikalau tangan kananmu memberi sedekah, tidak perlulah diketahui oleh tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu gitu loh ya. Jadi ini menarik sekali. Nah teman-teman, hal yang menurut saya terkesan ya, saya akan menceritakan sebuah cerita yang akan kita renungkan bersama cerita ini ya. Oke ya. Nah, teman-teman, cerita ini mengenai bahwa suatu hari ada seorang ibu ya sedang melahirkan di rumah sakit. Ketika dia sedang melahirkan di rumah sakit ya, dan ternyata setelah dokter menarik keluar bayinya, jadi sang dokter anak ini melihat ada sebuah kelainan daripada sang bayi tersebut. Dan sang bayi ini ternyata adalah seorang putra ya, seorang putra, dan secara mukanya sangat lucu ya, sangat tampan sebetulnya ya, hidungnya mancung dan sebagainya. Nah, tapi ada sebuah keanehan, dan ini saat ini ketika dokter ambil keluar, tentu sang ibunya tidak mengetahuinya ya. Dan kemudian ketika ibu mulai sadar ya, dan dia mulai meminta sama sang dokter, tolong boleh nggak gendongan itu pindah ke saya. Dia kepingin, penasaran sekali dengan penuh kebahagiaan untuk melihat sang bayi itu. Namun ketika gendongan itu berpindah ke tempat dia, dokter langsung memandang keluar jendela. Dan sang ibu ini ketika dia membuka itu selimutnya melihat sang bayinya, sang ibu ini pun menarik nafas panjang. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata sang bayi ini dilahirkan tanpa kedua daun telinga ya. Nah, lalu ceritanya setelah itu ya, mau gimana ya, gimana pun tetap sang ibu ini harus menerima sebuah kenyataan ya, meskipun tidak mengenakan. Nah, kemudian kalau kita lihat anak ini pun dari hari ke hari, dari tahun ke tahun bertumbuh dengan sangat normal ya. Anak ini jadi hidup sebagai anak yang lincah dan ceria, dan responnya pintar, artinya pemikirannya cepat gitu ya. Saudara, apa yang terjadi? Suatu kali anak ini setelah bermain-main sama teman-temannya, anak ini pulang ke rumah dan menampakkan sebuah kesedihan. Dia langsung menabrak ibunya, langsung
memendamkan kepalanya ke dalam pelukan ibunya sambil menangis, dan sang ibu tentu sudah tahu apa yang dirasakan oleh anaknya. Lalu ibu mencoba bertanya, apa yang terjadi nak di luar? Dan anak ini mengatakan bahwa mami, semua teman-teman mengejek saya, bilang saya ini seorang anak laki-laki yang sangat menakutkan kayak monster karena nggak punya dua telinga. Kemudian sang ibu pun dengan penuh kesabaran dan memberi motivasi kepada anak itu tentunya ya, dan sang ibu juga bisa merasakan dan sangat sedih sebagai seorang ibu tentunya. Kemudian anak ini bertumbuh ya, menjadi remaja ya kan, yang cukup tampan sebenarnya, dan anak ini juga sangat pintar di bidang musik ya. Dan ternyata apa yang dia pelajari begitu cepat, dia mengetahui, cerdas lah intinya, IQ-nya oke ya. Dan namun sang ibu ini dengan suaminya mulai diskusi tentang masa depan anak ini. Sang ibu berkata kepada suaminya, bagaimana nanti kalau anak kita tumbuh dewasa dan tidak percaya diri, ini tentu adalah sebuah persoalan yang harus dipikirkan. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Diam-diam sang ayah ini mencoba mencari seorang dokter untuk menanyakan bisa nggak kedua daun telinga ini dipasang gitu ya. Singkat cerita, akhirnya sang ayah dari anak tersebut menemukan seorang dokter yang khusus untuk bisa ya mentancapkan daun telinga. Tapi kata dokter ini harus telinga yang asli agar kelihatan betul-betul sempurna, begitulah kira-kira. Jikalau kita pasang yang lain nggak sesuai, malah jauh lebih menakutkan nanti ya. Nah, lalu apa yang terjadi setelah mendengar berita ini? Sang ayah pun diskusi sama istrinya bagaimana ya. Dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Nah, tibalah suatu hari. Sang ayah berkata kepada anaknya, dia bilang, nak, ayah sudah menemukan seorang dokter yang bisa memperbaiki telingamu supaya ada daun telinga. Ya. Dan kemudian anak ini pun berjanji dengan sang ayah dengan waktu dicocokkan dengan dokter untuk operasi. Nah, singkat cerita, dapatlah si anak ini dua telinga yang dipasang daunnya dan menjadi hampir sempurna ya. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah sebuah telinga yang ditempelkan ya, atau ditempelkan setelah dia mulai remaja itu. Nah, lalu apa yang terjadi teman-teman? Dengan seiring berjalannya waktu, anak ini menjadi dewasa dan sangat sukses ya. Anak ini sudah menjadi seorang karyawan yang sangat disukai ya. Dia bukan hanya cerdas di musik, tetapi di dalam hal karya dan berkarir di perusahaan juga sangat meningkat. Akhirnya jadilah orang ini ya. Tetapi suatu hari dia datang kepada ayahnya dan dia bertanya kepada sang ayah. Dia bilang, ayah, saya ingin tanya, selama ini saya belum tahu siapa yang menyumbangkan telinga itu kepada saya. Lalu sang ayah mengatakan, orang itu sudah berjanji sama saya bahwa itu sementara tidak boleh dikasih tahu kepada Anda, gitu ya. Siapa yang menyumbangkan telinga itu buat Anda? Yang penting Anda nikmati saja. Belum saatnya Anda tahu. Udah. Anak ini pun ya sudah ya, di saat itu mau gimana, padahal sang anak ini merasa ingin membalas gitu kan. Sekarang dia sudah berhasil karena kedua telinga itu, dia ingin membalas orang itu sebenarnya ya, siapa orang itu yang begitu baik sama dia. Nah, tahun berganti tahun teman-teman ya, kedua orang tua ini tetap menyimpan rahasia hingga suatu hari tibalah saatnya yang sangat menyedihkan ya bagi keluarga ini, di mana sang ibu dari laki-laki ini ternyata meninggal ya, dan berbaring kaku di peti mati dengan rambut yang terurai sangat cantik ya sang ibu ini. Dan berdirilah sang anak dengan sang ayah di depan jenazah, memandang menatapin mayat sang ibu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Lalu di saat itulah ya, sang ayah daripada anak ini membelai kepala sang istri dan rambutnya yang panjang dan terurai. Dan ketika ya tersimaklah di saat itu oleh sang anak bahwa
sang ibu itu meninggal dalam keadaan tidak memiliki daun telinga. Dan saat itulah anak baru sadar bahwa sebenarnya kedua telinga itu adalah dikorbankan oleh sang ibu tanpa sepengetahuan hingga dia mengakhiri hidupnya. Baru ayahnya menyingkapkannya, ya, bahwa kedua telinga itu sebenarnya pemberian dari sang ibu waktu dia masih remaja. Selama ini tidak diketahui karena sang ibu ini sengaja memelihara rambut yang panjang tanpa diketahui oleh anaknya. Nah, teman-teman, inilah ya, cinta sejati itu adalah melakukan sesuatu pengorbanan tanpa diberitahu. Nah, bukan sebaliknya, ya. Kita melihat ada banyak kali orang melakukan sesuatu sebenarnya bukan dari sesuatu kepemilikannya, bahkan dari kelebihannya dia memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi dikumandang di siar sana sini. Ya, tetapi ini kita melihat bahwa cinta dari sejati dari seorang ibu ini ada luar biasa, di mana dia memberikan sebuah pengorbanan kepadanya dan tidak mau diketahui. Jadi sehingga saya teringat waktu kecil ada sebuah istilah mengatakan bahwa cinta seorang ibu itu sepanjang masa, selamanya. Sedangkan cinta seorang anak itu hanya sepanjang gala. Sepanjang gala itu paling hanya berapa meter saja, ya. Oke, teman-teman, semoga wisdom ini bisa mengingatkan kita agar kita mari bahwa cinta itu yang kita sampaikan bukan hanya sebatas kata-kata, tapi betul-betul harus kita buktikan dengan sebuah pengorbanan yang kita punya. Oke? Salam wisdom, salam sukses untuk Anda semua.